Halo, halo Halo. semua. Halo. Ya terima kasih. Selamat malam untuk kita semua dan mungkin selamat pagi, siang atau sore untuk teman-teman yang mungkin bukan berada di um, waktu WIB. Saya Clara. Saya adalah bagian dari jaringan akademisi Gerak Perempuan atau Jarak. Nanti akan saya perkenalkan gerak perempuan itu apa, tapi saya ingin menyambut teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di webinar kali ini yang akan membahas mengenai kondisi kehidupan perempuan, termasuk buruh perempuan di dalam industri perkebunan sawit di Indonesia. Sebagai pengingat, diskusi ini akan direkam dan rekamannya akan diunggah di kanal YouTube Jarak Jaringan Akademisi Gerak Perempuan segera setelah ini. Jadi teman-teman lain yang mungkin belum bisa hadir di sini bisa ikut mendapatkan informasi dan materi yang akan dibawakan serta bisa mendapatkan banyak informasi dari diskusi kita setelah presentasi dari kedua pembawa materi kita. Saya akan menjadi moderator kali ini. Nama saya Clara Siagian. Saya adalah mahasiswa S3 dan sekarang saya berada di Jakarta. Pembawa materi kita kali ini ada 2 orang, yaitu yang pertama adalah Mbak Mia Siskawati, seorang pengajar di program Pasca Sarjana UI di program studi kajian gender. Dia dulu menempuh pendidikan pasca sarjana tentang gender dan pembangunan serta antropologi di Amerika Serikat. Selain aktif mengajar dan meneliti, Mbak Mia juga salah satu pendiri Yayasan Rimbawan Muda Indonesia dan penerima Ashoka Fellowship for Social Innovator serta Kartini Award sebagai perempuan yang menginspirasi di bidang lingkungan hidup di tahun 2009. Mbak Mia banyak meneliti soal gender dalam kaitannya dengan perubahan sosial politik pertanahan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan perkebunan sawit. Sebagai pembawa materi kita yang kedua adalah Andi Misbahul Pratiwi. Kak Andi adalah peneliti di bidang gender dan pertanahan yang saat ini terafiliasi dengan jaringan akademisi Gerak Perempuan atau Jarak serta Trade Union Research Center. Kabarnya beliau adalah dulu muridnya Mbak Mia. Jadi kita sangat beruntung kali ini. Pembawa materi kita adalah guru dan murid yang jadi ada banyak yang mungkin bisa kita saksikan dan kita diskusikan setelah itu. Kedua pembawa materi kita kali ini juga sudah banyak menerbitkan tulisan dan artikel mengenai gender dan tanah serta perkebunan sawit di Indonesia. Jika teman-teman nanti misalnya ingin mendapatkan akses ke tulisan-tulisan mereka, seperti jurnal artikel yang kadang harus berbayar, bisa nanti menghubungi Jarak lewat Twitter, dan kami akan mengusahakan untuk mendapatkan artikel-artikel tersebut dan mengirimkannya ke teman-teman. Karena akses ke pengetahuan harusnya adalah akses yang terbuka buat semua orang. Dan itulah yang mendasari diskusi selasaan yang dilakukan belajar sama-sama selasaan yang dilakukan oleh Jarak ini setiap 2 minggu sekali. Jadi pantengin terus Twitternya @aksigerak dan kamu akan mendapatkan informasi mengenai diskusi-diskusi, webinar-webinar dan kegiatan-kegiatan Jarak selanjutnya. Baik, teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah baru-baru ini mendengar
ini sebuah kisruh mengenai video pembakaran hutan di Papua seluas apa ya katanya seluas kota Seoul ya Seluas di kota Seoul. oleh perusahaan sawit dari Korea Selatan. Nah itu hanya satu dari begitu banyak polemik, isu dan perdebatan serta permasalahan yang mewarnai industri sawit industri dan perkebunan sawit di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Dan ada banyak pro dan kontra mengenai industri dan perkebunan sawit ini sendiri. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini merusak lingkungan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu tangga untuk banyak petani dan termasuk juga migran-migran yang di Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraannya dan merupakan salah satu bentuk mobilitas atau cara mobilitas sosial bagi banyak keluarga miskin di Indonesia. Tapi apakah seperti itu? Kali ini kita akan mendengar pertama dari Mbak Mia yang akan menggambarkan secara memberi tinjauan besar mengenai kondisi pertanahan dan perkebunan sawit di Indonesia dan bagaimana kita bisa melihatnya lewat kacamata gender. Untuk Mbak Mia, saya persilahkan. Oke, baik. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan Jerak yang sudah, singkatannya menjadi jaringan akademisi menjadi apa tadi? Jaringan Akademisi Gerak Perempuan. Jarak ya, bukan Jerak ya, Jarak, maaf. Saya senang banget mendapat undangan dari teman-teman Jarak. Mohon maaf tadi salah menyebutkan, grogi nih soalnya. Oke. Tadi saya disebutkan sebagai guru, tapi sebetulnya kalau di program studi magister kajian gender itu sebetulnya kami menggunakan filosofi begini, semua orang itu adalah guru ya, gitu. Artinya walaupun datang sebagai mahasiswa, tapi setiap mahasiswa yang datang pasti mempunyai pengalaman, punya bekal pengetahuan yang kemudian kita sama-sama bertukar. Jadi apalagi kalau nanti bicara kedua Andi sudah menjadi alumni, sudah jadi kolega sekarang. Tapi sejak di masa pendidikan pun kami melihatnya sebenarnya kita sama-sama belajar karena memfasilitasi proses belajar sebagai pengajar pun pasti kita akan juga belajar ya. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan nama lembaga ya, karena ini lembaga tua yang kadang-kadang orang tidak begitu kenal kan. Oh, di UI ada ya. Jadi saya mengajar di program studi Magister Kajian Gender, ini program S2 yang tahun ini akan berumur 30 tahun ya. Pendirinya Profesor Saparana Sadli dan sekarang Ibu Sap masih aktif, baru aja berumur 94 tahun ya. Gitu. Baik, tapi saya juga mengajar di program studi pasca sarjana antropologi fisip UI. Oke, saya mau menyampaikan tentang sebetulnya perkembangan perkebunan kelapa sawit dan terutama menekankan pada krisis sosial ekologis yang menimpa perempuan dari berbagai kelompok sosial, termasuk di dalamnya tentu lansia, anak-anak perempuan, dan juga kemudian laki-laki dari kelompok marginal dan berbagai kelompok marginal lainnya dengan perspektif feminis ya. Saya mau mulai dengan kelapa sawit. Ini sebetulnya satu komoditi yang saya sebut sebagai komoditi yang menguasai dunia. Ini sebetulnya komoditi yang berasal dari Afrika Barat ya, dan datang ke Indonesia pada masa kolonial, dan sebetulnya pertama kali dikembangkan itu di Sumatera Timur, dulu Sumatera Timur, kemudian berkembang menjadi Sumatera Utara. Pohon induknya itu baru kira-kira mungkin belum sampai 5 tahun itu akhirnya mati ya. Itu ada di Kebun Raya Bogor. Sempat sampai berumur lebih dari 100 tahun pohon induknya. Nah, tapi kini sebetulnya 50% produk yang dijual di supermarket di dunia, ini bukan semua supermarket di Indonesia ya,
50% produk yang dijual di supermarket dunia bahan bakunya dari sawit. Termasuk produk-produk yang dipakai oleh perempuan. Apa aja tuh? Aduh, saya pakai lipstik ya. Lipstik saya itu, kemungkinan besar menggunakan, bahan dari, kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kemudian misalnya sampo, sabun, body lotion, dan lain sebagainya. Artinya konsumen itu menggunakan produk yang bahan bakunya dari sawit beberapa kali sehari. Artinya kita bicara, apalagi bicara gender dan kelapa sawit, kita akan lihat bahwa, bagaimana kemudian perjuangan para buruh perempuan maupun perempuan-perempuan dari wilayah-wilayah yang digusur atau wilayah-wilayah yang diambil alih untuk kemudian dijadikan perkebunan sawit, itu bagaimana sebetulnya, kemudian kita yang terutama yang, perempuan yang menjadi kemudian konsumen itu seharusnya juga mulai memikirkan ya, bagaimana nasib mereka dan, begitu juga tentunya konsumen yang laki-laki ya, karena di buruhnya juga tentu ada buruh, laki-laki, ada, laki-laki dari berbagai kelompok marginal juga di sana. Tapi saya akan memberikan penekanan pada, berbagai masalah yang dihadapi oleh, perempuan. Nah, karena kelapa sawit ini berkembang menjadi bahan baku yang, begitu, masif, menjadi bahan baku dari berbagai produk yang kita pakai sehari-hari, kelapa sawit menjadi tanaman emas atau golden crop bagi investor. Jadi perkembangannya menjadi sangat luas. Data 2019, negara-negara produsen sawit tertinggi di dunia itu, yang tertinggi adalah Indonesia ya. Baru berikutnya kemudian ada ada beberapa negara yang lainnya. Indonesia memproduksi 56,47% dari total produksi dunia, dan lawan kita yang disebut sebagai lawan terdekat itu Malaysia, ini memproduksi 27,9%. Nah, tetapi Indonesia juga merupakan negara konsumen, barang-barang yang atau produk-produk yang diolah dari bahan kelapa sawit. Ini Indonesia termasuk yang tertinggi, ya. Dan diantaranya selain tadi ya produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, juga termasuk untuk pangan ya, minyak goreng kita bayangkan ya. Jadi betapa mudah sekarang mendapatkan minyak goreng dibandingkan ketika saya masih merasakan ketika saya kecil, kalau mau makan yang digoreng ya membeli minyak kelapa atau membuat sendiri minyak kelapa gitu, yang harganya tidak murah karena membuatnya cukup sulit. Baik, saya mau masuk ke sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejarahnya dimulai dari masa kolonial ya, tadi mulai sebagai tanaman penelitian, dikembangkan di Balai Penelitian Pertanian Kolonial yang sebetulnya berpusat di Bogor, dan kemudian tadi saya sebutkan ya, tanaman induknya ditanam di kebun raya, dan sebetulnya sampai sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman masih bisa lihat itu tinggi sekali ya, pohonnya seperti kelapa yang sangat tinggi dan tua, tapi kemudian sudah waktunya untuk mati. Nah, pada masa Orde Lama dilanjutkan, tapi sebetulnya pada waktu masa Orde Lama, bahwa kepemimpinan Soekarno tidak terlalu ada ekspansi, jadi lebih melanjutkan apa yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Ada karya-karya yang menarik ya, karya-karya menarik pada zaman menelusuri nasib dari buruh sawit pada masa kolonial ya. Jadi kalau mau lihat sebetulnya walaupun mungkin tidak menyentuh secara khusus tentang sawit, tapi buruh perkebunan, itu karyanya Ann Stroller ya, seorang antropolog Amerika yang pada zaman saya rasa awal 70-an beliau melakukan penelitian di Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, ini masa di mana sebetulnya perkebunan kelapa sawit mulai mengalami ekspansi ya. Ini yaitu ekspansi dimulai kalau pada masa Orde Baru adalah masa pertengahan tahun 80-an, 85. Saya sebut ekspansi karena kemudian tidak hanya di Sumatera, tapi mulai ke wilayah di luar Sumatera, yaitu antara lain yang dimulai di Kalimantan ya. Nanti kemudian Sulawesi dan Papua. Nah, proses ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada masa Orde Baru itu tidak bisa dilepaskan dari eksploitasi hutan-hutan Indonesia melalui sistem yang disebut sebagai sistem konsesi. Jadi hutan-hutan Indonesia yang itu adalah statusnya hutan negara, itu kemudian akan dibalak ini artinya dipanen kayunya oleh perusahaan-perusahaan, sebagian besar adalah perusahaan swasta, sebagian besar lagi perusahaan negeri,
maksud saya negara yang memiliki lisensi ya, izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penebangan hutan. Diambil kayunya dan diekspor bulat-bulat. Gitu. Jadi, dan sebetulnya yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, pengundulan hutan, dan mulai sebetulnya 82 mulai Indonesia mengalami kebakaran hutan. Nah, wilayah-wilayah yang mulai terdegradasi hutannya, kemudian itu menjadi sebagian menjadi wilayah yang dianggap kemudian berpotensi untuk dikembangkan, mulai dikembangkan sawit di sana ya pada pertengahan 85 itu. Dan kemudian pada akhir masa Orde Baru mulai ada signifikasi yang sangat kuat, peningkatan yang sangat kuat, dan nanti saya sebutkan di berikutnya ada dampaknya ya. Tapi akhirnya pada tahun 97 ketika Orde Baru hampir tumbang, bisa dibuktikan dengan menggunakan teknologi satelit bahwa hotspot atau titik panas kebakaran hutan itu antara lain di wilayah-wilayah perkebunan sawit. Baik, pasca Orde Baru makin meningkat dan kita tahu kemudian lonjakannya luar biasa ya. Baik, ini gambaran tentang perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jadi dikelola oleh perkebunan besar swasta, ya, itu perusahaan-perusahaan swasta yang sebetulnya mereka mendapatkan izin untuk mengubah bentangan alam menjadi perkebunan kelapa sawit. Tapi status tanahnya bukan tanah perusahaan tersebut. Ini tanah negara. Ya. Nah, kemudian perkebunan besar negara artinya sama-sama mengolah tanah negara, tetapi perusahaannya adalah perusahaan negara. Kemudian perkebunan rakyat. Ya. Ini adalah tipe perkebunan yang tanahnya bukan tanah negara. Nanti sebetulnya dibagi lagi di perkebunan rakyat itu ada 5 kategori lagi ya. Jadi jangan difikirkan teman-teman kalau perkebunan rakyat itu kecil-kecil semua. Itu tidak, di tengah-tengah di dalamnya juga ada sebetulnya kepemilikan pribadi yang bentangan tanahnya luasannya cukup luas. Baik, ini kemudian saya mau masuk ke Oke. Jadi ini ya, luas area yang merah itu adalah perkebunan swasta, yang biru di tengah itu adalah perkebunan negara, kemudian yang ungu itulah perkebunan rakyat. Nah, yang status tanah negara adalah yang merah dengan yang biru, gitu ya. Sementara yang ungu itu status tanahnya adalah tanah milik, dan lagi-lagi di dalam itu ada 5 kategori lagi ya, sekitar 5 kategori kepemilikan atau tipe pengelolaan perkebunan rakyat tersebut. Baik, saya masuk ke kemudian krisis sosial ekologis yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit ya, dan bagaimana kemudian dampaknya pada perempuan. Yang pertama adalah deforestasi dan degradasi hutan. Tadi saya memang sebutkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit pada masa Orde Baru pertengahan tahun 85 memang dibangun dari hutan yang sudah terdegradasi. Tetapi sebetulnya kemudian ekspansi itu kemudian juga mengundang ya investor untuk kemudian terus menanamkan investasinya untuk perkebunan kelapa sawit, dan justru membuat perusahaan-perusahaan tertentu mengajukan izinnya diajukan di wilayah-wilayah yang sebetulnya hutannya masih baik ya. Jadi hutannya masih baik, dan karena mendapatkan izin itu kemudian akan dilakukan tebang habis ya. Ini harusnya menurut aturan tidak boleh membangun perkebunan kelapa sawit di hutan negara. Tapi yang terjadi kemudian ada kerancuan di lapangan, dan kemudian yang terjadi adalah kita harus akui tidak sedikit wilayah hutan yang kemudian diubah peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit. Yang terjadi tentu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan degradasi hutan punya implikasi yang tidak main-main ya bagi perempuan. Tadi ada bagian yang saya secara khusus membahas tentang itu. Kemudian tadi saya sudah sebutkan kebakaran hutan dan lahan. Ini serius sekali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ya. Jadi bukan akhir-akhir ini. Kebakaran hutan pertama itu 82, lanjut kemudian kebakaran hutan berikutnya awal 90, sampai kemudian ada lagi 95 dan besar lagi 97 ya. 97 saya menjadi saksi karena saya ada di Kalimantan pada waktu itu, membawa anak saya yang masih 1 tahun. Kemudian lanjut terus ya sampai kemudian mungkin teman-teman mengamati yang akhir-akhir ini, itu adalah satu proses kejadian-kejadian yang berulang dan berskala sangat besar yang sebetulnya sudah berlangsung puluhan tahun, dan
laten ya. Kemudian tentu Mbak saja Mia, maaf, 5 udah menit ya? lagi. Oke, 5 oke, menit lagi. Ya. oke. Emisi karbon tentu saja, kemudian musnahnya keanekaragaman hayati, ya tentu saja musnah keanekaragaman hayatinya karena sebagian besar kawasan adalah kawasan hutan, walaupun kawasan hutannya bukan lagi hutan primer, tapi sudah hutan katakan sekunder, tapi ketika akan diubah jadi perkebunan sawit, itu akan dihabiskan dulu, tebang habis, dibersihkan, dan kemudian akan ditanam secara monokultur ya, cuma satu jenis, yaitu sawit, sehingga tentu saja keanekaragaman hayati baik flora fauna akan musnah. Tentu kemudian ada pencemaran tanah dan air ya. Karena apa? Karena perkebunan kelapa sawit ini menggunakan secara sangat intensif pupuk kimia dan pestisida ya. Termasuk juga herbisida untuk membersihkan gulma. Oke, lanjut. Saya mau lanjut. Sebentar. Lanjutannya adalah masuk ke bawah kesemuanya itu kemudian sebetulnya menyebabkan terampasnya ruang hidup perempuan ya, yaitu perempuan-perempuan yang hidup di wilayah-wilayah yang kemudian wilayah-wilayah tersebut akhirnya punya status sebagai tadi ya misalnya tanah negara dan kemudian masuk ke dalam wilayah yang diberi kepada perusahaan dalam bentuk izin tadi ya. Begitu juga tentu begitu ruang hidup terampas sumber-sumber kehidupan dan terampas pula sumber-sumber penghidupan. Sumber penghidupan tentu tidak hanya terkait dengan mata pencarian, tapi juga aktivitas yang terkait dengan sumber-sumber penghidupan, yaitu antara lain sumber-sumber daya alam yang ada di sana. Dan hancurnya pengetahuan perempuan ya, karena keanekaragaman hayati sangat dekat sebetulnya dengan perempuan dan banyak pengetahuan kelestarian keanekaragaman hayati ada di perempuan ya. Tentu kemudian hancurnya tradisi pengelolaan ruang hidup yang berkelanjutan. Artinya sebelumnya banyak sekali kawasan yang terutama yang dihuni oleh masyarakat adat itu masih punya berbagai praktek-praktek pengelolaan ruang hidup yang berkelanjutan ya. Tapi begitu bentangan yang sangat luas itu lebih dari 100.000 hektar kemudian dibuka dan tentu saja berbagai tradisi pengelolaan ruang hidup berkelanjutan yang lebih banyak dilakukan perempuan itu turut hancur. Kemudian terjadi pergeseran budaya dan berkembangnya budaya monokultur, termasuk budaya monokulturnya tidak hanya soal penanaman sawitnya saja, tapi saya menyebutnya kemudian mulai ada monoculture of the mind, ya, bahwa kemudian tadinya keragaman cara berpikir itu termasuk keragaman tentang sumber-sumber pangan itu menjadi ikut hilang. Oke, ini 2 slide lagi kalau tidak salah. Sebentar, ini komputernya slow ya. Oke. Saya mau masuk ke dimensi ketidakadilan gender dari ekspansi perkebunan sawit, ya, di mana ekspansi tersebut kemudian menyebabkan hilangnya tanah-tanah perempuan dari kelompok marginal, terutama di wilayah-wilayah yang tadi ya, kemudian dirampas dan diambil alih oleh perusahaan dalam bentuk kemudian mereka mendapatkan izin. Tentu saja tadi ya hancurnya ruang hidup. Kemudian juga pemiskinan perempuan dari kelompok marginal. Ya, tentu saja karena tadinya sumber pangan mereka bisa ambil dari kebun-kebun yang mereka kelola sendiri, kemudian mereka harus membeli. Dan juga pemiskinan kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Jadi kalau Anda periksa secara detil data statistik di wilayah-wilayah yang ada ekspansi perkebunan sawit, ada mulai kelihatan ada korelasi seperti itu. Begitu juga mulai ada kelihatan bahwa perkawinan anak, praktek-praktek perkawinan anak berlanjut karena tadi ya satu situasi di mana ada pemiskinan, ada satu situasi di mana mereka harus survive dan lagi-lagi anak perempuan yang biasanya dikorbankan. Ada masalah AKI, angka kematian ibu melahirkan, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Dan bahkan di wilayah-wilayah tempat saya melakukan penelitian di Kalimantan Barat, itu ada keterkaitan antara isu ekspansi perkebunan kelapa sawit, kerusakan lingkungan hidup, lalu juga pemiskinan dengan perdagangan perempuan dan anak, terutama di dekat wilayah-wilayah perbatasannya. Begitu juga masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1 menit lagi, Mbak. Ya, ini slide saya terakhir ya. Nah, nanti Andi melanjutkan ya persoalan yang dihadapi perempuan buruh perkebunan kelapa sawit. Selain meneliti wilayah-wilayah yang diambil alih oleh perusahaan melalui izin resmi dan kemudian diubah menjadi perkebunan besar kelapa sawit, saya juga kemudian mendapatkan kesempatan untuk meneliti buruh perempuan dan sempat bahkan tinggal di beberapa barak ya. Ada masalah yang dihadapi oleh perempuan
buruh perkebunan kelapa sawit, baik buruh yang tinggal di kampungnya sendiri, sebetulnya dia tadinya tuh tanah dia yang tapi kemudian dia harus bekerja menjadi buruh, atau buruh yang datang dari tempat lain ya. Dia betul-betul buruh migran lokal, artinya dia berasal dari pulau lain atau dari tempat biasanya dari pulau lain. Ada masalah di mana biasanya untuk buruh perempuan mereka punya masalah dengan jaminan status ketenagakerjaan. Jadi biasanya status mereka adalah BHL ya, kebanyakan ya, buruh harian lepas yang tentu saja tidak punya perlindungan apa-apa. Bahkan kalau mereka hamil itu pada usia 7 bulan mereka harus berhenti itu saja dan tidak ada sama sekali dukungan karena mereka hanya BHL. Dan nanti baru boleh kerja kembali ketika anaknya dianggap sudah bisa disapih ya. Ada masalah dengan keamanan dan keselamatan kerja bagi perempuan, khususnya terkait dengan tadi ya kesehatan reproduksi. Kemudian juga mereka sendiri punya masalah-masalah dengan kesehatan reproduksi karena kalau bekerja di perkebunan kelapa sawit, terutama di bagian pemumpukan misalnya, mereka akan bekerja dari pagi sampai kemudian biasanya siang hari dan kalau mereka sedang menstruasi tidak ada tempat untuk mohon maaf membersihkan diri selama ada di kebun ya. Dan kalau mereka harus memupuk di rawa ya dalam keadaan menstruasi mereka harus masuk ke dalam rawa yang bisa airnya bisa sampai ke setinggi pinggang mereka. Mereka juga punya masalah kesehatan umum. Para buruh perempuan ini terutama kalau mereka belum punya status sebagai buruh tetap, mereka punya masalah dengan hak atas tempat tinggal, terutama yang buruh tadi ya datang dari pulau lain itu. Mereka juga punya masalah dengan hak atas anak, terutama hak-hak anak mereka untuk mendapatkan tadi ya tempat penitipan anak yang layak, kemudian juga untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga ada masalah dengan hak berserikat. Jadi kalaupun mereka menjadi buruh tetap, sudah menjadi buruh tetap, seringkali dalam kelompok-kelompok serikat buruh masih sedikit keterlibatan perempuan buruh dan kalaupun mereka terlibat biasanya menjadi kelompok yang marginal di dalam organisasi serikat buruh. Rasanya itu yang terakhir nih teman-teman. Baik, begitu Mbak Clara. Nanti bisa dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Teman-teman kalau ada yang mau, terima kasih Mbak Mia, terima kasih saya buat teman-teman yang baru datang. Kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan di chat box, nanti akan saya bacakan dan di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan mendengar dari Kak Andi. Kak Andi akan melanjutkan bahasan Mbak Mia yang terakhir tadi dan mengulas lebih detail lagi seperti apa sih perkebunan sawit itu sebagai tempat kerja bagi perempuan di Indonesia dan juga bagaimana kemiskinan dengan kaitannya dengan perkebunan sawit, di dalam perkebunan sawit dan di area sekitar perkebunan sawit itu makin ke sini makin berwajah perempuan. Silakan Kak Andi. Iya, terima kasih Kak Clara, terima kasih teman-teman yang telah mengundang juga karena biasanya jadi moderator, habis itu diminta nih jadi pembicara, kebetulan tuh pembicara satunya adalah Mbak Mia, dosen sendiri. Tentu di kajian gender betul seperti kata Mbak Mia, kita sangat menghindari hierarki ya, jadi Mbak Mia aja menolak untuk dipanggil Ibu. Jadi dia ingin bertahan untuk dipanggil Mbak. Gitu. Ya, jadi tentu disitulah kemudian kami sebagai mahasiswa kemudian nilai respect terhadap dosen-dosen kami di kajian gender kemudian akhirnya meningkat di atas rata-rata secara tidak langsung. Baik, sebetulnya saya disclaimer dulu. Sejujurnya ini adalah penelitian pertama saya ya terkait perkebunan kelapa sawit. Kebetulan diajak kolaborasi dengan teman-teman Trade Union Trade Center karena sebelumnya memang saya lebih banyak aktif di jurnal perempuan dengan isu-isu perempuan gitu. Mungkin saya akan langsung gitu, persis seperti yang dikatakan oleh Mbak Mia tadi, banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ini juga menjadi semacam bukti gitu bahwa sebetulnya apa yang digadang-gadangkan oleh negara gitu ya, perkebunan sawit dianggap menyejahterakan rakyat, kemudian
menambah nilai ekonomi di suatu daerah gitu ya. Justru ini dalam realitanya, kemudian tadi Mbak Mia sudah bicara banyak soal dampaknya terhadap lingkungan, dan tentunya kita bisa lihat bagaimana kemudian para pekerjanya, khususnya perempuan, justru menjadi kelompok yang rentan dan marginal gitu, bahkan ketika mereka menjadi pekerja gitu. Ini pengantar sedikit gitu ya, sebetulnya ya Sawit Watch sendiri sudah memprediksi bahwa jumlah buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu mencapai 10 juta orang, di mana 70% diantaranya merupakan buruh tanpa jaminan kepastian kerja gitu. Ada buruh borongan, ada buruh harian lepas, buruh kontrak, dan alih daya. Dan tentunya banyak banget ya nanti model-model status kerja yang ditemukan gitu, yang akhirnya kemudian mengelabui apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya ada beberapa perusahaan yang kemudian sudah tidak menerapkan skema buruh harian lepas, tapi mereka masih menerapkan PKWT gitu ya, pekerja dengan waktu tertentu gitu, yang sebetulnya dalam konteks perkebunan kelapa sawit, di mana pemanen, pemberondol, dan para pekerja di tingkat kebun itu adalah pekerja yang bekerja di core produksinya gitu, core produksi perkebunan kelapa sawit yang tentunya itu tidak boleh statusnya sebagai pekerja kontrak gitu ya, karena mereka bekerja di core produksi yang kemudian semua bergantung ya, kualitas kelapa sawitnya bergantung pada mereka gitu ya. Jadi ada semacam pengelabuan kemudian di lapangan yang ditemukan. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan skema buruh harian lepas itu sendiri. Tentu skema-skema kerja ini tidak terlepas, misalnya ada beberapa dorongan internasional ya, yang kemudian misalnya ada semacam sertifikasi gitu ya, di perkebunan kelapa sawit, bisa kita sebut sebagai misalnya RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil gitu, yang kemudian di situ ada checklist yang harus dipenuhi oleh perusahaan gitu, agar produk kelapa sawitnya kemudian mau dibeli gitu di skala internasional, harganya nggak turun, termasuk checklistnya adalah tentang kesejahteraan pekerja gitu. Tapi tentu itu patut juga dikritisi gitu ya, karena akhirnya kesejahteraan pekerja akhirnya hanya sebagai checklist juga untuk meraup keuntungan di pasar, di tingkat pasar gitu. Nah, buruh harian lepas sendiri merupakan salah satu kelompok pekerja yang paling rentan gitu di industri kelapa sawit, dan tentunya banyak sekali temuan bahwa BHL ini berwajah perempuan. BHL dalam hubungan kerja yang tidak tetap ini mengakibatkan kondisi kerja dan hidup yang buruk gitu ya. Ini paling kanan ketika saya turun lapangan gitu ya, saya mengikuti salah satu ibu yang bekerja menjadi BHL gitu sebagai pemberondol. Jadi biasanya yang di BHL kan itu adalah kerja-kerja yang dianggap kerja membantu gitu ya. Jadi dia bekerja bersama suaminya menjadi pemanen, istrinya menjadi pemberondol. Dan ada juga yang tadi disebutkan oleh Mbak Mia, ini pekerja yang datang dari kampung di sekitaran perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, ini kondisi yang dihadapi oleh pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit tentunya akan lebih rumit ya, bukan hanya mereka sebagai pekerja, tapi juga mereka sebagai perempuan, dan nanti apalagi pembagian kerja di ruang domestiknya juga relatif belum setara gitu. Nah, dalam praktiknya, sistem kerja harian lepas ini paling banyak merugikan pihak pekerja, bahkan banyak dari mereka tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dan telah bekerja selama bertahun-tahun gitu ya. Karena dianggap membantu suami daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah ke kebun aja gitu sebagai pemberondol gitu. Jadi itu konsep yang ditanamkan oleh perusahaan atau pasar gitu bagi pekerja perempuan. Penelitian saya ini dilakukan di Kalimantan Selatan, tentu kalau dilihat dari luas lahan perkebunan kelapa sawitnya tidak sebesar Kalimantan Tengah gitu ya, atau Kalimantan Barat, tapi
produktivitasnya juga di sini cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Dan di Kalimantan Selatan ini didominasi oleh yang tadi Mbak Mia bilang perkebunan besar swasta, gitu ya. Jadi penelitian ini dilakukan di 3 perkebunan besar swasta di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, dan jika dilihat gitu ya produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi. Jadi 4.100 kg per hektar di tahun 2019 gitu. Artinya kan kalau kita bicara produktivitas tinggi, artinya kualitas sumber daya pekerjanya itu juga baik karena akhirnya kemudian pada waktu tertentu dia bisa memanen jumlah kelapa sawit dan terdistribusi ya. Jadi kalau misalnya proses pemanenan itu setelah dipanen dikumpulkan sampai ditimbang sampai diolah ke pabriknya gitu ya. Jadi jangan sampai itu pengolahannya terhambat sehingga kelapa sawitnya busuk di kebun dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya ini harus ada justifikasi yang menunjukkan bahwa sebetulnya pekerja sudah bekerja secara maksimal, tapi di sisi lain pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja ini masih sangat minim. Ini jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit besar ya menurut provinsi di tahun 2018 itu sekitar ada 230.000 pekerja di Kalimantan Selatan. Nah ini juga masih belum termasuk pekerja-pekerja yang tidak terdaftar gitu ya, termasuk para BHL gitu dan pekerja-pekerja kontrak lainnya. Ini next aja. Nah, dalam matra kebijakan sendiri, sebetulnya di Indonesia mengenal gitu ya, ada namanya pekerja harian lepas atau buruh harian lepas. Namun itu berbatas waktu tentunya dan hanya boleh dilakukan maksimal 3 bulan dengan 21 hari kerja berturut-turut gitu. Ketika sudah lebih dari 3 bulan dan 21 hari kerja sebulan itu wajib diangkat menjadi PKWT gitu. Dan tentu BHL ini adalah jenis pekerjaan yang berubah-ubah baik dalam volume pekerjaan, dalam hal waktu gitu. Nah, tentu ini tidak cocok gitu ya diterapkan di perkebunan kelapa sawit di mana tentu pekerjaan mereka tidak berubah-ubah gitu ya. Konstan, pemanen, pembrondol, kemudian mereka bekerja di core produksi gitu ya, yang mana pekerjaan mereka menentukan kualitas akhir gitu dari industri kelapa sawit. Jadi sangat tidak cocok BHL ini diterapkan di perkebunan kelapa sawit. Dan banyak sekali dari mereka tidak memiliki kontrak kerja yang tertulis, tidak mendapatkan jaminan sosial, dan tidak terhitung masa kerjanya. Ketika saya wawancara, ada seorang perempuan yang 12 tahun bekerja sebagai pembrondol dan berstatus BHL gitu. Nah, beberapa temuan gitu ya, saya menemukan bahwa sebetulnya para pekerja, baik laki-laki maupun perempuan gitu, mengalami eksklusi sosial gitu ya, yang tentu ini adalah fenomena yang multidimensi gitu ya, kalau kita bicara eksklusi sosial gitu. Nah, eksklusi sosial ini berdampak pada kemiskinan dan atau ketidakmampuan seseorang gitu ya. Konkretnya 4 menit lagi ya. Oke. 4 menit lagi. Nah, eksklusi sosial ini dapat menyebabkan ketidakmampuan yang berbeda pada setiap orang. Kalau dalam konteks perkebunan kelapa sawit sendiri, para pekerjanya itu tereksklusi dari hak warga negaraannya gitu. Mereka yang bermigrasi, tadi Mbak Mia sebut migrasi lokal, kerap kali itu masih KTP atau identitasnya itu identitas wilayah asal gitu, sehingga mereka tidak mendapatkan semacam perhatian dari pemerintah daerah setempat di mana perkebunan kelapa sawit atau perumahan pekerja itu dibangun gitu. Nah, buruh juga hidup terkucil gitu ya, terisolasi dalam kebun, infrastruktur jalan yang rusak, mereka tidak mampu menjangkau berbagai program perlindungan sosial, fasilitas kesejahteraan dari pemerintah daerah. Nah, mereka juga tereksklusi dari pasar tenaga kerja gitu ya. Mereka tidak mendapatkan hak atas identitas sebagai pekerja, tidak memiliki kepastian kerja dan upah, karena akhirnya kalau misalnya pembrondol ini upahnya berdasarkan satuan volume ya, jadi misalnya hari ini dia dapat berapa kilo, itulah upah mereka, dan ketika tidak musim panen gitu ya,
tentu mereka bahkan tidak dapat upah sama sekali gitu. Nah, ini sangat tidak ada standar upah harian gitu, dan mereka dapat di PHK kapan saja, tidak ada jaminan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Jadi kalau tadi lihat gambar yang pertama, itu ibunya nggak pakai helm ya, nggak pakai sapu tangan gitu, tidak pakai sepatu boots dan lain-lain. Nah, mereka juga tidak diikutsertakan dalam berbagai perundingan terkait keuntungan perusahaan maupun diskusi-diskusi tentang pemutusan hubungan kerja gitu. Mereka juga dianggap sebagai tenaga kerja yang bisa digantikan. Nah, mereka juga tereksklusi dari partisipasi dalam masyarakat sipil gitu ya, karena hidupnya terisolasi, mereka hanya bergantung kemudian pada apa yang disediakan oleh perusahaan. Nah, kerentanan dan eksklusi berlapis ini kemudian mengabaikan para pekerja ini sebagai warga negara maupun sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian yang temuan selanjutnya adalah terkait feminisasi kerja ya. Jadi ada jenis-jenis kerja tertentu yang kemudian perempuan ditempatkan pada jenis kerja tersebut gitu. Tapi kemudian ada dua paradigma gitu ya terkait feminisasi kerja ini. Di satu sisi ada yang merayakan karena perempuan kemudian masuk dalam angkatan kerja berbayar dengan upah gitu. Tapi di sisi lain justru feminisasi kerja ini mengakibatkan feminisasi kemiskinan karena ada pelekatan nilai gender yang merugikan perempuan gitu ya. Perempuan ditempatkan pada kerja yang lebih upahnya lebih rendah, lebih rentan gitu ya, dengan beban kerjanya yang lebih beresiko gitu. Ini sebelah kanan itu ada foto-foto perempuan yang jadi penyemprot gitu ya di divisi perawatan. Nah, feminisasi kerja ini kemudian menghasilkan feminisasi kemiskinan gitu ya. Nanti ini konsepnya bisa dibaca dalam PPT ketika nanti saya share gitu. Dan pemiskinan perempuan akhirnya terjadi secara terstruktur gitu. Ini ada beberapa tabel gitu ya, kemudian pekerja-pekerja perempuan di divisi mana saja sih gitu ya yang dinominasi oleh pekerja perempuan. Pemberondol gitu ya, sistem upahnya sendiri dihitung sesuai jumlah kilogram sehingga tidak ada standar upah harian, sulit mendapatkan cuti gitu ya karena mereka harus minimal 21 hari kerja per bulan gitu. Mereka tidak memikirkan untuk cuti haid dan lain-lain. Jaminan sosial tidak ada, K3 terbatas, fasilitas kesehatan terbatas, klinik juga sangat jauh gitu ya. Jadi walaupun di dalam kebun tetap yang punya kendaraan lah yang biasanya kemudian mengantar tetangganya kalau misalnya dia mau lahiran gitu ke klinik. THR tentu tidak terjamin. Kalau untuk perawatan sendiri hampir sama gitu, dan tentunya juga dia mengalami masalah kesehatan ya, yang tadi disebut oleh Mbak Mia ketika terpapar oleh zat kimia, pestisida, dan lain-lain gitu. Beberapa perusahaan ada yang memberikan susu gitu setelah bekerja, ada juga yang tidak memberikan susu untuk menetralisir paparan zat kimia tersebut. Di serikat buruh tentunya masih berwajah maskulin ya, dan apalagi konteks perkebunan kelapa sawit yang jauh dari infrastruktur yang baik, jauh dari terisolasi gitu ya, jauh dari pusat kota dan lain-lain, membuat akhirnya mobilisasi perempuan untuk bergabung di serikat buruh itu masih sangat rendah. Beban kerja di rumah tangga yang tinggi, kemudian karena di perkebunan kelapa sawit itu jam 10 malam sudah tidak ada listrik gitu ya. Listrik dibatasi dan lain-lain. Tentu itu menjadi hambatan dan kerentanan perempuan sendiri untuk aktif di serikat buruh gitu. Saya pikir itu nanti mungkin PPT-nya saya bisa bagikan dan kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Andi, terima kasih Mbak Mia, teman-teman. Ada cukup banyak pertanyaan yang diberikan ke kedua pemateri kita. Bahkan ada satu pertanyaan yang datang beberapa hari sebelum webinar ini lewat email. Jadi nanti akan saya bacakan dulu pertama karena urut kacang dulu ya kali ya. Saya akan bacakan komentar.
pertama, kemudian kita akan beralih ke pertanyaan dan saya mungkin akan melemparkan saja ke Mbak Mia atau Kak Andi nanti, dan misalnya saya tujukan ke Kak Andi, kalau Mbak Mia ada tambahan bisa langsung menanggapi. Dari Kak Betty Tiominar, saya pernah ke salah satu desa di Riau. Di sana persaingan menjadi BHL tinggi. Untuk memastikan posisi sebagai BHL, mereka harus membayar uang pendaftaran kepada kepala rombongan yang merekrut mereka. Kalau terpaksa mereka harus cuti melahirkan, mereka akan merekrut saudara dan kerabatnya dengan perjanjian akan kembali mendapatkan pekerjaan sebagai BHL. Ini sepertinya sangat berkaitan dengan bagaimana mungkin posisi perkebunan sawit jadi salah satu-satunya pemberi kerja, terutama bahkan bagi tadi seperti Mbak Mia sebutkan, bagi perempuan-perempuan yang asli di situ, yang harusnya punya akses ke lahan dan tanah mereka sebagai sumber penghidupan dan sumber kehidupan. Pertanyaan pertama yang saya ingin ambil adalah dari dari email dulu. Yang pertama, saya dari Kak Laila Nuraini. Pertanyaannya adalah, apakah ada skema pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam melindungi kaum buruh, terutama buruh perempuan? Apakah alasan suatu perusahaan kelapa sawit menempatkan pekerja laki-laki dan perempuan pada posisi tertentu? Dan pertanyaan terakhir mungkin nanti bisa sebagai pertanyaan yang pamungkas buat kedua pemateri mungkin setelah ini adalah, siapa yang sebenarnya disejahterakan oleh sawit? Itu dari satu pertanyaan. Kita mungkin ambil dua pertanyaan dulu. Yang tadi mungkin ke Kak Andi. Satu pertanyaan buat Mbak Mia dari Kak Citra. Saya mau bertanya, bagaimana kondisi ekonomi global mempengaruhi kondisi kerja maupun kehidupan para pekerja perkebunan sawit atau masyarakat sekitarnya. Misalnya seperti krisis keuangan global tahun 2008 yang membuat harga CPO turun. Mungkin dari Kak Andi dulu, baru nanti Mbak Mia. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Clara bantuannya untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama terkait BHL ya, betapa cairnya kemudian orang menjadi BHL gitu 2 tahun, kemudian dipindahkan gitu statusnya. Ini menarik gitu ketika saya temui fakta juga bahwa sebetulnya teman-teman yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu dimobilisasi gitu ya, dalam arti mereka tahu gitu ada pekerjaan di perkebunan kelapa sawit itu dari saudaranya, dari kawannya, kemudian mereka didatangkan gitu ya, didatangkan ke perkebunan kelapa sawit. Sayangnya juga ada beberapa dari mereka kemudian yang menyesal, akhirnya walaupun upahnya dianggap cukup di atas standar upah di wilayah asal mereka, misalnya banyak yang dari NTT, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Flores gitu, dari Sulawesi gitu. Ya mungkin dianggap upahnya cukup tinggi gitu, tapi ternyata kebutuhan logistik mereka di dalam perkebunan kelapa sawit juga tinggi gitu. Bahkan air saja mereka harus beli gitu ya. Untuk minum, masak gitu ya, itu air harus beli, air mineral, karena air yang dipasok oleh perusahaan ke rumah-rumah pekerja itu dari sungai gitu. Di mana sungai itu ketika hujan gitu, hujan lebat itu akhirnya airnya berlumpur gitu ya. Nah, yang tadi itu soal rekrutmen itu juga sangat sangat memprihatinkan, dan sebetulnya ini seperti negara dalam negara gitu ya, karena ketika saya tanya ke pemerintah daerah kemudian hanya bilang ya kita juga tidak mampu mensurvei seluruh perumahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan karena luas sekali gitu dengan sumber daya yang minim. Kami hanya melihat dari laporan perusahaan yang dikirimkan ke pemerintah daerah gitu ya. Jadi Disnaker hanya melihat laporannya dari perusahaan ketika ada keluhan,
silahkan serikat buruh mengajukan ke kami untuk mediasi gitu. Jadi ketika laporannya nggak ada masalah, ya pemerintah kemudian ya tidak, ya itu tadi tidak mengambil inisiatif untuk mensurvei langsung apa yang terjadi gitu. Tapi di satu sisi menarik juga ketika kampanye gitu ya, ternyata kampanye masuk ya ke dalam perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi ketika kampanye ada beberapa kawan buruh yang direkrut kemudian disuruh kampanye di dalam perkebunan kelapa sawit. Tapi ketika terpilih tentu nggak ada tuh program-program kesejahteraan dari yang calon yang terpilih masuk ke perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi ini juga kompleks gitu. Bahkan ketika mereka banjir gitu. Jadi kan sawit itu daya serapnya gitu ya sangat rendah tapi memakan air gitu ya. Jadi kalau banjir, hujan besar di Kalimantan Selatan itu banjir seleher, mereka tuh terisolasi di dalam kebun, bantuan tidak bisa masuk, mereka tidak bisa keluar dari kebun. Jadi mereka mengorganisir diri mereka sendiri, mereka bikin dapur darurat mereka sendiri, mereka saling bantu sendiri, pihak perusahaan nggak ada, pemerintah nggak ada gitu ya. Jadi ini juga yang menjadi perhatian dan tuntutan teman-teman serikat buruh tentunya untuk pengawasan. Karena pengawasan sendiri sekarang itu berada di tingkat provinsi gitu ya. Jadi Disnaker di kabupaten kota itu hanya sampai mediasi dan rekomendasi. Jadi kalau misalnya mau ditindaklanjuti kasusnya yang terakhir soal THR gitu, itu harus teman-teman serikat buruh berjuang di tingkat provinsi. Soal rekrutmen tentu itu bermasalah dan banyak sekali perusahaan yang bilang bahwa ya perusahaan lagi nggak ada untungnya, jadi kalian nggak dapat THR gitu. Padahal kita nggak tahu untung atau tidak untung gitu kan, nggak tahu harga CPO turun atau naik gitu kan. Itu sih dari saya mungkin, Kak Clara. Terima kasih Kak Andi. Mbak Mia tadi. Baik. Ini saya udah baca semua pertanyaannya ya, dan pertanyaannya saling berkelindan nih. Jadi saya minta izin ya untuk saya jawab dengan satu penjelasan ya, rangkaian penjelasan. Silakan Mbak, bagus. Oke. Jadi ada pertanyaan pertama dari Mbak Sabina Puspita ya, tanya Mbak, kalau dibandingkan dengan perusahaan garmen gimana gitu ya, buruknya bagaimana, artinya perbandingannya. Jadi yang membedakan sebetulnya perkebunan kelapa sawit terutama berskala industri yang dikelola oleh perusahaan swasta, dan lebih terutama yang perusahaan swasta karena itu jauh lebih luas ya dibanding perusahaan negara, itu adalah tapak ekologisnya. Jadi luasan tanah negara yang diberikan izin bagi suatu perusahaan untuk melola itu bisa sampai sekitar 250.000 hektar. Ya, 250.000 hektar. Itu setara dengan sekitar 35 kali lapangan sepak bola. Perusahaan garmen, saya udah cek nih, yang agak luas itu tanahnya ya, bukan pabriknya. Tanahnya bisa cuma 1 hektar. Dengan pabrik yang tentu lebih kecil dari 1 hektar ya. Artinya tapak jejak ekologisnya, persoalan ekologisnya tentu lebih kecil si perusahaan garmen. Nah, perusahaan ekologis ini berkelindan sangat erat dengan persoalan yang dihadapi oleh si perempuan. Pertama, siapa perempuan yang mana? Perempuan yang kampung halamannya, ruang hidup asalnya adalah di wilayah-wilayah yang diambil alih atas nama kebijakan negara, di mana kemudian negara memberikan izin kepada perusahaan sawit. Ya. Dan mereka tidak kuat secara hukum karena tidak punya sertifikat, dan yang diambil alih bukan sepetak 2 petak ya, itu bisa puluhan kampung. Gitu. Karena 250 hektar itu luas sekali ya, 35 kali lapangan sepak bola. Dan ada perusahaan yang lebih luas dari itu. Nah, bayangkan magnitude-nya ya, magnitude persoalannya. Termasuk tadi Mbak Naimah juga tanya, magnitude persoalannya adalah ketika diambil alih, hilang sudah ruang hidupnya. Jadi saya pernah penelitian, ada di satu kampung yang sudah terkepung oleh perusahaan kelapa sawit, ini kampung Dayak ya. Karena perusahaan kelapa sawitnya sudah dibangun sejak akhir 80-an.
Dan itu yang tadinya mereka punya ragam sekali sumber penghidupan dan sumber-sumber kehidupan ya, ada air bersih, tentunya udara yang lebih baik, tidak tercemar oleh pestisida yang tentu juga bisa terbawa menjadi partikel di udara dan menjadi mempengaruhi air ya. Nah itu membuat semakin menyempit ya pilihan-pilihan untuk tadi baik sumber-sumber kehidupan, pangan dan sumber penghidupan. Jadi betul Mbak Naima, itu kemudian akan pengaruhi monoculture of the mind, itu mempengaruhi tadi ya, karena juga makin terbatas sumber pangan, tanaman-tanaman pangan yang bisa ditanam. Ini saya bicara wilayah yang tadinya adalah itu wilayah tempat mereka berada dan diambil alih. Bagi buruh-buruh yang datang dari pulau lain, dan buruh-buruh yang datang dari pulau lain, ya, saya harus sampaikan, ini bertamput dengan apa yang disampaikan juga oleh Betty tadi ya. Kalau Betty cerita tentang bagaimana kemudian untuk kampung-kampung sekitar yang sebetulnya itu tadinya tanah-tanah mereka ya, mau jadi buruh saja mereka harus membayar. Begitu juga kalau mereka datang dari pulau-pulau lain. Bahkan bukan cuma membayar Betty, tapi mereka seperti menjadi budak. Karena mereka tidak akan dibayar sampai sekian tahun. Jadi mereka tidak bisa mengambil uang sama sekali karena dianggap bahwa gajimu itu dipakai untuk membayar keberangkatanmu itu. Jadi mereka bekerja biasanya dalam 2-3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun tanpa upah. Karena upahnya diambil oleh tadi ya brokernya itu. Jadi hampir seperti ada perbudakan. Seperti itu. Nah, jadi monoculture of the mind-nya menjadi semakin berat karena kalau yang tinggal di dalam barak, mereka cuma menumpang saja kalau masih BHL ya, menumpang di tetangga mereka yang sudah mendapatkan jatah barak. Nah, nggak ada, mereka terbatas sekali lahan untuk bisa tanaman pangan dan sebagainya. Mereka sangat tergantung pada tentu saja warung dan ngutang ya, ngutang, dan mereka harus sebetulnya mencari sumber-sumber penghasilan lain kalau mereka ternyata terjerat dalam tadi ya, dalam sistem perbudakan yang halus itu seperti itu. Nah, kemudian tadi Mbak Citra Maudi ya, tentu saja kondisi ekonomi global sangat berpengaruh. Karena kan begitu kondisi ekonomi global membuat harga sawit jatuh, yang dikorbankan pertama kali adalah para buruh ya, para buruh. Kemudian bisa terlambat gajinya, dan bayangkan ketika mereka hidup di barak ya, barak, mereka yang di barak ini, yang tidak punya apa-apa lagi, mereka akan semakin menderita. Nah, mereka yang tinggal di kebun, di luar kebun, di luar barak, dan mereka adalah orang-orang kampung sekitar, ini juga bukan tidak merasa rugi. Jadi kalaupun mereka masih punya tanah yang tersisa, udah mungkin cuma tinggal ada, masih bisa lah ladang padi, ditanami padi ladang sedikit sekali, tapi itu juga akan berpengaruh. Nah, tapi saya mau tambahkan sedikit Mbak Citra Maudi, persoalan ekonomi global yang membuat kelapa sawit harganya turun ini paling mengganggu si perkebunan rakyat. Jadi ada sekarang semacam tren, justru masyarakat itu mengubah kebun-kebunnya yang tadinya tidak monoculture, jadi mereka tuh membuat kebunnya sangat beragam ya, kebun campur, di kombinasi ada tanam karet, atau kemudian tanaman pangan lainnya. Jadi kemudian mereka bisa ada yang panen dalam waktu yang berbeda, sehingga mereka bisa juga mempunyai penghasilan yang bermacam-macam. Kemudian tanaman pangan, lalu mereka tertarik pada sawit, diubah semua dan diganti dengan sawit, dan ketika sawit jatuh, gigi jari mereka. Jadi keras sekali dampaknya pada mereka. Dan apa dampaknya pada perempuan? Perempuan yang dikorbankan, antara lain tadi ya, tidak dilanjutkan pendidikannya, dikawinkan pada usia anak, kemudian ada kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi dinomor sekian kan, gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana perjuangan para buruh perempuan, baik buruh perempuan dari kampung setempat maupun buruh yang di barak ya? Mas Misbah tanya, ini ada Mas Misbah. Harus dikatakan bahwa sejauh yang saya tahu belum ada secara khusus serikat buruh perempuan, Mas. Tapi beberapa serikat buruh perkebunan kelapa sawit sekarang mulai memberikan perhatian, ya, mulai memperhatikan perhatian kepada buruh perempuan. Nah, tadi soal ada Mbak Naimah, kok begitu kompetitif tadi ya untuk bekerja. Ini ada kaitan dengan krisis agraria, ya, karena kampung-kampung sekitar perkebunan kelapa sawit itu adalah sebagian besar adalah kampung-kampung yang tadi sudah tinggal tersisa sedikit saja, karena sebagian besar wilayah mereka kemudian menjadi bagian dari tadi kawasan tanah negara yang diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan itu, sehingga kemudian ketika mereka berlomba-lomba mencari pekerjaan menjadi buruh, itu karena itu ada krisis agraria di mana
berkurang sudah ruang hidup mereka, bahkan mungkin sebagian tidak ada tanah. Penelitian sebetulnya wawancara saya pada buruh-buruh yang di barak-barak, sebagian besar mereka datang dari wilayah-wilayah yang istilah teman-teman gerakan agraria adalah mereka lah pengungsi agraria. Karena di wilayah-wilayahnya mereka kemudian punya tanah tapi tinggal sedikit dan mereka merasa tidak cukup dan mereka tergiur pada iming-iming, oh ini perusahaan sawit akan begini, akan begini. Jadi sebetulnya sebagian menjadi korban trafficking lokal ya. Jadi mereka diperdagangkan dan sebagian besar yang diperdagangkan adalah perempuan. Kalau tadi ada lagi terakhir yang saya baca Mas Freddy Munte. Ini apa bedanya kondisi sama persoalan, Mbak? Ini berkelindan ya, berkelindan sangat erat. Jadi kondisi dan persoalan. Jadi tentu saja nanti kalau kita melakukan penelitian, kita bisa kemudian beberapa penelitian yang saya lakukan juga penelitian yang akan mengambil fokus pada persoalan-persoalan tertentu ya. Tapi kondisi di mana tadi ya krisis sosial ekologis yang tercipta itu kemudian bukan cuma menciptakan persoalan-persoalan baru, tapi melanggengkan persoalan-persoalan sebenarnya sudah ada. Seperti tadi ya perkawinan anak, tradisi perkawinan anak bukan tradisi yang tiba-tiba muncul gara-gara ada perkebunan kelapa sawit, tapi ini adalah tradisi praktek yang dilanggengkan oleh hadirnya perkebunan kelapa sawit yang ternyata di sebagian besar konteks memiskinkan ya, mendorong pemiskinan. Kalau soal bahwa dia di remote area dan terjadi pelecehan, resikonya memang jauh lebih besar dihadapi oleh perempuan ya, karena bayangkan 250.000 hektar blok-bloknya sangat berjauhan dan ketika bekerja ya, masa bekerja ya tentu tidak mudah untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami kekerasan seksual. Situ dulu Mbak Clara. Terima kasih banyak buat Kak Andi dan Mbak Mia. Soal kekerasan seksual kita juga punya Kak Abdullah di sini menanggapi bahwa banyak WHL perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual dari mandor. Diajak berhubungan seksual dengan iming-iming mendapatkan jatah lembur. Jadi terima kasih, chatbox-nya sangat hidup sekali, saling menanggapi dan memberi komentar. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa baca chatbox-nya. Ada juga pertanyaan, saya ambil 2 pertanyaan pamungkas. Ada satu pertanyaan besar yang yang disampaikan ke saya secara privat. Misalnya ini dari Kak Meilani Risamusu, dalam kajian ekofeminis yang saya lakukan, perempuan masyarakat asli atau adat adalah subjek yang paling dirugikan dalam konteks perkebunan. Kompleksitas terutama misalnya di Papua, karena itu berjalin kelindan dengan ras, ekonomi, relasi internasional, serta militerisme. Pertanyaan saya, sejauh mana isu ini dilihat sebagai soal serius, persoalan serius bagi kita untuk menyikapi food estate, terutama misalnya ya fakta bahwa Indonesia adalah konsumen tertinggi produk-produk yang dihasilkan dari sawit. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sangat berkaitan sebagai konsumen. Sebentar saya baca. Sebagai konsumen tertinggi produk-produk yang dari kebun sawit, bagaimana kita sebagai negara, sebagai kolektif dan sebagai individu menyikapi polemik dan persoalan yang tidak kunjung selesai di industri dan perkebunan sawit. Apakah boikot caranya? Atau apakah RSPO caranya, atau ada hal-hal lain yang sebagai individu bisa kita lakukan. Saya kembalikan ke Kak Andi, mungkin untuk menjawab satu atau dua-dua. Mbak Mia dulu kali ya. Oh Mbak Mia, oke. Gimana Mbak Mia? Oke. Baik, ini ada Reni nih, di audience ada Reni nih. Reni Andriani juga alumni kajian gender dan tesisnya adalah tentang perkebunan kelapa sawit nih Reni. Reni harus siap-siap mengolah tesisnya jadi buku nih Ren. Oke, Reni di situ menyumbangkan masukan ya dari hasil penelitian dia, ada proses reproduksi buruh. Jadi anak buruh akan jadi buruh lagi, terutama
terutama yang ada di barak ya, terutama yang di barak. Begitu juga yang ada di kampung-kampung sekitar, karena tadi ya sudah ada krisis agraria, pilihan hampir tidak ada ya, atau kalaupun ada pilihan-pilihan yang sangat terbatas sehingga kemudian menjadi buruh. Itu yang disebut sebagai reproduksi buruh ya. Itu betul sekali, dan itu ada persoalan tersendiri ya. Jadi penelitian tentang itu perlu diperdalam ya. Nah, saya mau merespon sebelum merespon Mbak Clara, tadi ada yang tanya Mbak Melani ya, Lisa Masu, itu betul sekali ya, betul sekali yang Mbak Melani amati. Kebetulan saya juga melakukan beberapa penelitian di beberapa wilayah di Papua. Nah, kalau dikaitkan dengan gini, Anda misalnya pertanyaannya soal food estate ya, rencana food estate. Jadi sebetulnya yang jadi masalah adalah ketika akan dilakukan sebuah industri yang sifatnya ekstraktif. Kenapa ekstraktif? Seperti kelapa sawit saya sebut ekstraktif karena kemudian proses untuk membangunnya akan membuka dulu kan land clearing, dan kemudian akan tadi ya melakukan monoculture, penanaman secara monokultur tadi. Nah, food estate baik masuk yang akan direncanakan di Papua, termasuk ada MIFE yang di Merauke itu ya, kombinasi antara pangan dan energi, itu juga pendekatannya sama. Nah, pendekatan seperti itu sebetulnya punya dampak sosial ekologis yang luar biasa, dan dampaknya pada perempuan juga luar biasa. Jadi kalau buat saya seharusnya kita terus menerus kritis ya, dan mengkritisi. Jadi terus mempertanyakan ya, dan memberikan masukan secara kritis. Kemudian soal tadi apa yang kemudian harus dilakukan nih? Tadi Mbak Clara menyebutkan RSPO dan ISPO ya. Jadi di tingkat Indonesia, tingkat nasional, ada satu mekanisme namanya ISPO ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi ada aturan wajib, setiap perusahaan harus memenuhi semacam standar bahwa si perusahaan itu dikelola secara lestari. Ya, ada aturan-aturan. Kemudian di tingkat internasional ada RSPO, Round Table on Sustainable Palm Oil. Jadi ada proses yang dibangun agar ada standar internasional disepakati. Akan tetapi ini lagi-lagi berdasarkan penelitian saya, bukan seluruh perusahaan di Indonesia. Itu perusahaan, bahkan ada saya pernah meneliti di sebuah perusahaan yang sudah mendapatkan dua-duanya ya, jadi lolos di ISPO dan RSPO. Dan perusahaan ini kalau dari luar, kalau kita tidak teliti, wah kelihatannya baik, bagus, punya TPA yang bagus, punya sekolah yang bagus dan sebagainya. Tapi semakin masuk ke dalam, kita akan melihat bahwa bagaimana perlakuan mereka sebenarnya kepada buruh perempuan, ya masih ada soal besar di sana. Nah, lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Clara, lalu apa nih yang bisa kita lakukan nih? Jadi gini Mbak, kita jadi konsumen terbesar itu karena demand kita tuh dikreasi gitu. Jadi demand-nya dibuat mudah kan, dibuat mudah. Jadi sebetulnya justru yang makanya teman-teman aktivis lingkungan biasanya mengkampanyekan pembatasan produksi sekaligus konsumsi gaya hidup ya. Artinya kita perlu menjadi konsumen yang kritis. Saya tadi pakai lipstick, Body Shop ya. Saya bertanya ini Body Shop pakai oil palm nggak ya, pakai sawit nggak ya, seperti itu. Jadi kita harus perlu menjadi konsumen yang kritis ya, yang kritis, karena bisa jadi kemudian sebetulnya itu akan memberikan kontribusi kalau kita bisa kritis, itu juga akan memberikan kontribusi bagi upaya paling enggak tadi ya kalau mengikuti aturan hukum, perusahaan-perusahaan itu mengikuti ISPO dan kemudian mengikuti pendekatan pasar di tingkat internasional itu RSP. Tapi di tingkat aksi diri sendiri itu kita bisa mulai. Jadi oke, sebetulnya nyuci piring tuh daripada pakai Mama Lemon yang pasti ada komponen material minyak kelapa sawitnya, kita bisa loh pakai belimbing wuluh. Nyuci baju tuh pakai lerak kan, bukan cuma batik loh, baju bisa pakai lerak. Dan sekarang kan mulai ada ya teman-teman justru industri kreatif, industri kecil kreatif ya, yang juga didorong oleh atau dikembangkan oleh para perempuan ya, yang kemudian lebih ramah lingkungan dan sebetulnya bisa jadi akan mengurangi ketergantungan kita pada industri besar itu. Gitu. Jadi lagi-lagi tadi ya, demand kita tingkat konsumsi kita tinggi. Karena itu dikreasi, kita dijebak gitu. Kita jangan mau kita jadi individu yang kemudian menjadi konsumen yang
tergantung pada industri-industri ekstraktif maupun industri-industri yang menghasilkan limbah dan industri-industri yang mendorong krisis sosial ekologis yang berdampak buruk pada perempuan. Gitu. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Mia. Saya jadi terpikir apakah itu salah satu bentuk dari monoculture of mind. Tapi di antara konsumen-konsumen yang demand-nya sudah diciptakan gitu ya. Jadi kita nggak bisa berpikir hal lain kecuali yang ada di supermarket. Iya, benar. Silahkan Kak Andi untuk melanjutkan. Iya, menarik sekali ya tadi jawaban dari Mbak Mia gitu. Jadi saya ingat ketika saya menginap gitu di salah satu rumah buruh di sana, mereka masaknya pakai minyak kelapa sawit ya, buruh-buruh perkebunan kelapa sawit itu. Dan dia bercerita bahwa ya dulu kalau di kampung saya mungkin bisa mengakses minyak kelapa gitu ya. Tentu itu juga mungkin tadi ya kaitannya dengan monocultures of mind gitu. Akhirnya sawit datang, mengkreasi konsumsi kita, buruh sawit yang diambil nilai lebih dari keringat kerjanya mereka, akhirnya kemudian dikondisikan untuk mengkonsumsi produk atau minyak kelapa sawit yang akhirnya harus mereka beli dengan harga yang cukup tinggi tentunya gitu kan. Ketika udah masuk kebun kan itu harganya di atas rata-rata kan. Karena ada ngutang ke warung lagi ya. Ngutang ke warung gitu. Jadi dia bilang ya kalau di kampung mungkin saya hanya dapat uang 50.000 sehari, tapi saya tidak punya utang gitu. Tapi kalau di kebun sawit, kalau saya gaji 5 juta, 6 juta, tapi gali lubang tutup lubang gitu. Bahkan untuk ongkos pulang ke kampung saja tidak ada gitu. Jadi ini mereka bahkan harus mengkonsumsi produk yang mereka panen sendiri gitu ya, miris sekali tentunya. Dan tadi itu dampaknya juga ke masyarakat adat gitu ya, masyarakat kampung di sekitar perkebunan yang akhirnya ya mungkin pohon-pohon kelapanya kemudian sudah hilang gitu ya, tidak bisa lagi memproduksi minyak kelapa gitu. Ini yang akhirnya ya berkelindan aja di antara si perempuan atau kelompok marginal, dia yang diambil nilai lebihnya, dia yang kemudian dikondisikan untuk mengkonsumsi minyak kelapa sawit gitu ya. Tentu misalnya kelas menengah atas yang bisa membeli gitu ya minyak kelapa gitu, VCO sekarang ya Mbak, VCO gitu dengan harga gitu yang kemudian di atas harga minyak kelapa sawit itu bisa memilih pilihan-pilihan itu, tapi untuk para pekerja di perkebunan kelapa sawit dia tidak bisa memilih pilihan itu gitu ya. Pilihan itu ternyata tidak tersedia. Aku pikir itu Mbak Clara. Terima kasih banyak untuk pembawa materi kita. Tidak terasa sebenarnya kita udah hampir setengah jam lebih dari kuota waktu yang diberikan karena diskusinya masih seru, tapi kayaknya harus disudahi di sini. Dan tentu saja jika teman-teman masih ingin berdiskusi lebih lanjut, mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di Jarak dan kami akan mencoba memberikan laporan-laporan atau artikel-artikel yang terkait. Ada polling yang akan dibawakan oleh secara otomatis sebenarnya dari Zoom oleh Mbak Naima. Oke, ya teman-teman tolong diisi pollingnya sebelum kita mengakhiri webinar kita. Silahkan pilih lebih dari satu, teman-teman. Oh, boleh pilih lebih dari satu, ya. Untuk refleksi, kira-kira hal apa sih yang paling membekas bagi kawan-kawan dalam diskusi malam ini? Kan kita membahas dari mulai sejarah ekspansinya, politik ekonominya, sampai ke peran pengontrolan dan pengawasan di tahap implementasi, pemberian izin, sampai ketika sudah implementasi itu dampak ekologis dan sosialnya, sampai prakteknya di lapangan, dampak lebih jauhnya lagi ke eksklusi sosial, dan tadi reproduksi juga. Jadi apakah buruh anaknya cenderung menjadi buruh kembali, begitu kan? Jadi implikasinya sangat luas sekali. Dan apa sih yang paling membekas bagi teman-teman? Kita tunggu, sekarang sudah 60%.
Oke. Kita tutup pollingnya. Ya, hasilnya 56% paling tinggi ya. Ya, 56% itu yang paling membekas krisis ekologis dan sosial yang ditimbulkan dari ekspansi perkebunan sawit, kemudian diikuti oleh monoculture of mind, eksklusi sosial, di mana adanya barrier atau akses yang terhalang pada pendidikan, bantuan sosial, politik, dan pekerjaan lainnya selain menjadi buruh harian atau buruh sawit. Kemudian ada pemiskinan secara struktural. Kemudian ada reproduksi buruh. Maaf, itu anak saya. Apa? Kemudian kalau Naima boleh ajak di sebelahnya biar dia tahu. Biar dia ikut belajar. Iya, nggak apa-apa. Krisis agraria, tidak mempunyai tanah lagi atau tidak mencukupi penghidupan. Ya, sisanya ada mengenai kekerasan seksual, masyarakat adat, tanah adat, dan industri ekstraktif. Ya, silahkan Clara untuk ditutup. Terima kasih banyak Mbak Mia dan Mbak Andi. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Andi dan Mbak Mia. Banyak sekali yang saya dan saya yakin teman-teman yang ikut webinar juga belajar, terutama juga buat saya yang paling mengena adalah masalah jejak tadi ya, jejak ekologis yang begitu satu perkebunan masuk itu tuh dia langsung mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan, termasuk juga bagaimana sebagai sebuah industri tidak hanya masyarakat sekitar perkebunan sawit dan juga pekerja perempuan yang terdampak oleh industri sawit ini, ekspansi industri sawit, tapi juga kita sebagai konsumen yang tadi saya sangat membekas itu monoculture of mind yang saya merasa saya jadi konsumen sangat boring gitu, hanya bisa mendapatkan apa yang sudah disuguhi oleh pabrik-pabrik sawit ini gitu. Jadi ada hal-hal yang akan saya mulai teliti setelah saat ini dan mulai mencari alternatif-alternatif lain dan tetap kritis untuk menyikapi industri dan perkebunan sawit dan juga hubungannya dengan gender dan politik ekonomi dan sosial dan budaya pertanahan di Indonesia. Teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa Jarak mempunyai akun Twitter di aksi gerak. Saya cuma follow tapi saya lupa akunnya apa ya, Nay, namanya. Ya, betul. @aksi gerak. Ya, aksi gerak. Jadi teman-teman bisa pantengin lagi dan kasih tahu teman-teman yang lain. Kita akan ada diskusi Selasaan, belajar bersama Jarak setiap Selasa dan kita ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih kembali buat Kak Andi dan Mbak Mia sebagai pembawa materi kita. Terima kasih.